Karena tadi waktunya habis, tolong kasih tahu teman-temanmu ya di grup tadi. Tadi nanyanya nih, tadi lumayan nih harus dijawab dulu nih, bagus soalnya. Oke, tadi yang nanya siapa ya tadi? Ujang bukan ya namanya ya? Ujang Kuswanda ya, kalau nggak salah ya. Kuswanda Pak, Ya, ya. tadi Kuswanda terputus Pak. ya. Coba tadi gimana? Ya, Tadi pertanyaan penting dulu nih. tadi untuk menentukan sampel itu kan harus mewakili bermacam-macam data ya Pak ya. Iya. Misal dari usia, terus jenis kelamin. Nah, cara pengambilan sampel itu dari data tersebut yang bagus itu berapa persen Pak? Misal dari seluruh data, misal dari 100 sampling gitu Pak. Oh, persentasenya ya. Nah, Ya, ini persentasenya Pak. ya, ini pertanyaannya bagus ya. Seperti yang sudah saya kirimkan ini kan buat penelitian kalian juga ya. Sebenarnya dibilang berapa persen dari jumlah populasi itu sebenarnya memang tergantung dari satu tujuan penelitian kalian mau ngapain dulu. Apakah mencari gambaran umum, melihat adanya perbedaan, atau melihat adanya hubungan ya, ataupun pengaruh ya. Nah, kalau misalnya kalian misalkan hanya ngambilnya berapa persentase, ya ini memang dikhawatirkannya bias, ya. Jadi memang harus mengikuti prosedur teknik pengambilan sampel. Nah, jadi untuk teknik pengambilan sampelnya ini, berarti kan kita mengikuti acuannya ya. Ada beberapa syarat-syarat tertentu, ya. Dengan bagaimana cara kita mengambil mengambil sampelnya, tekniknya bagaimana, dan jumlahnya itu kita harus menggunakan rumus-rumusnya dulu ya. Kalau misalnya di dalam penelitian itu, kalau kita mengacu pada rumus Slovin, ini saya share dulu ya. Saya share screen dulu. Ini terpaksa saya harus tulis dulu nih. Karena ini kebetulan buat kalian ya. Ini mungkin kalian siapkan kalkulator kalian ya. Ini salah satu penerapan untuk yang metodenya itu merupakan metode sampling. Nah, jadi pertama, bentar ini sepertinya. Nah, jadi yang pertama itu adalah seperti ini. Kalau di rumus Slovin, itu memang dia punya ketentuan berapa sampel yang harus diambil dari populasi yang sebenarnya. Jadi kalau rumus Slovin, ini Slovin, itu rumusnya N kecil sama dengan N besar per di sininya 1 ditambah N besar di sininya E pangkat kuadrat. Nah, N ini kan jumlah populasinya. Kalau kalian hanya memperhatikan dari jumlah populasinya saja, disarankan menggunakan metode Slovin ini. Kemudian E ini adalah margin of error, yaitu batas kesalahan kalian dalam pengambilan sampelnya. Biasanya umumnya itu kalian hanya menggunakan boleh 1%, boleh 5%, boleh 10%. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Ini kalau misalnya kalian punya penelitian, ya,
punya penelitian, contohnya ini yang paling gampang itu penelitian klinis. Biasanya penelitian klinis ini kan ngambil responden bisa nyampe 300 orang. Nah, sekarang kita coba berapa N yang dibutuhkan. Ya, jika di sininya N-nya itu 300, ya. Nah, ini kira-kira berapa persen yang dibutuhkan. Karena di sini untuk menentukan berapa persen ini nggak bisa dipastikan berapa yang baik. Tapi kita harus mengacu ke referensi pengambilan sampelnya dulu. Nah, pertama di sini kalau pakai rumus Lovin, misalnya N di sini 300 per 1 ditambah 300. Nah, sekarang kalau kita pakai rumus Lovinnya itu 5%, berarti kan kalau 5% berarti dia kan setara dengan 0,05 ya. Nah, berarti sekarang kalian cari berapa di sininya. Ini kan pakai kalkulator nih. Berarti kan 300 dibagi 1 ditambah 300 dikali 0,05 pangkat 2. Nah, berapa itu? Silakan yang punya kalkulator dihitung ya. Nol koma 0,75 ya, Pak? 0,75. Udah Bentar. dikuadrat. Belum. Coba dikuadrat. Belum, bentar. Kuadratnya dulu deh. Boleh langsung jawab. 171,43 bukan, Pak? Iya, 171,43 ya. Ya. Nah, ini kita bulatkan ya. Kita bulatkan ke bawah ya. Berarti di sini kita dapatnya 173 sampel. Nah, ini kan berarti sama aja dengan kita mencari 171 per 300. Nah, ini kira-kira berapa persen? Berapa persen nih berarti? %, ya, Pak? 57 bukan, Pak? Ya, 57% kan ya, sekitaran 57% ya. Nah, berarti kalau misalnya kita pakai taraf nyata, bukan taraf nyata ya, kalau kita pakai margin of error di rumus Lovin-nya itu 5% ya, kalau misalnya N-nya 300, berarti kan sama aja kita ngambil 57% dari populasi. Nah, sekarang coba kalian hitung, kalau untuk 1% berapa persen, untuk 10%-nya berapa persen. Nah, ini kalau untuk yang 10% dulu ya. Ini kira-kira jadinya berapa persen? Ini yang 1%. Ini dihitung berapa? Yang satu lagi yang 1%. Silakan dihitung. Nah, coba dihitung. Yang ini berapa, yang satunya lagi berapa. Yang 10%, 25% bukan, Pak? Ini jumlahnya berapa? Berapa sampel yang dibutuhkan kalau yang ini nih, yang errornya ini 1%. Saya kasih keterangan dulu ya. Kalau untuk yang N-nya ini, yang rumus ini kan kalau kita margin of error-nya, nilai MOE-nya ini, dia 5%. Kalau yang ini kan 1%. Kalau yang ini 10%. Nah, kira-kira berapa nih sampel yang dibutuhkan di sini? Jadi dari sini tuh kita udah punya bayangan berapa. Kalau yang 1%, Pak? Berapa?
sampelnya 291,26. 500. Persenannya 97. 291. 291,26 Pak. Ya. 291 ya? Jadi 97%. 97% ya? Wow. 97% Pak. Berarti kan 21,26 kan ya? Ini kan didekati dengan 291 sampel. Maka kalau misalnya kita ini kan dibuat ke persentase, maka kita ngambilnya itu adalah 97 ya tadi ya? Iya Pak. Nah ini 97 udah hampir semua populasi malahan kalau 1%. Nah kalau yang satunya lagi berapa tuh? Dapatnya sampelnya 75, persentasenya 25%. 75 sampel ya? Nah kalau yang ini persentasenya berapa? 25 Pak. 25 ya? Nah berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan nih. Nah, jadi dari 75/300 kali 100%, ini kan 25 nih. Nah, berarti di sini ya, umumnya kita lihat nih, ini kalau misalnya N-nya diasumsikan 300 ya. Nanti kalian coba kalau misalnya N-nya itu misalnya 50 atau 100, itu berarti kita berapa persen ngambil dari semua populasi. Ini kalau misalnya kita N-nya semakin besar yang kita ambilkan, maka di sini kalau kita ngambilnya 5%, ya, kalau kita ngambilnya 5%, itu setara kita ngambilnya itu sekitar kurang lebih mendekati 50%. Nah, jadi 50% dari semua populasi. Kalau kita ngambil margin of error-nya itu 5%. Nah, kalau 1%, ini itu sekitaran 25%. Sementara kalau 10% itu dia sekitaran nih yang paling besar. Ini kebalik. Jadi maksud saya itu yang 1% ini agak lumayan besar. Kemarin udah saya coba, ya. Kalau 1% itu dia hampir 95% dari semua populasi. Sementara kalau 10% itu sekitaran 25%-an, ya. Jadi kalau batasnya itu kita umumnya itu ngambilnya sekitaran 50% dari populasi yang sebenarnya. Cuman kalau misalnya kalian nggak mau boros ya, nggak mau boros biaya ataupun apa, termasuk waktu, biasanya kebanyakan ngambilnya 10%. Cuman kalau supaya tujuan kalian menjawab, ngambilnya yang 50% ini. Yang artinya itu margin of error-nya adalah 5%. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Bapak mau nanya. Ya, boleh, silakan. Yang tadi kan misalnya N-nya itu kan 300 populasi. Iya. Berarti kita tuh ngambil dari 300 populasi itu, kalau kita ambil marginnya 1%, berarti kita ambil kurang lebih 291 dari populasinya. Sampelnya. Iya, betul. Jadi kita ngambil 209. Ngambilnya acak, Pak? Acak, dan juga memang tergantung teknik pengambilan kalian, apakah purposive, apakah sistematik, atau bagaimana, itu tergantung ya. Itu kembali ke peneliti lagi ya. Kalau misalnya mau yang random ya random ya. Tergantung gimana tekniknya aja. Kalau ini kan menentukan jumlah sampelnya, bukan tekniknya ya. Jumlah. Jadi bedakan antara jumlah dengan teknik pengambilan. Ya, silakan, ada lagi. Kalau misalnya tidak ada, ini saya lanjutkan ke materi kita yang terakhir, yaitu tentang hipotesis. Ya. Untuk terkait hipotesis, apa sih sebenarnya hipotesis? Oke, ada yang tahu
Tadi hipotesis itu apa? Jawaban sementara bukan, Pak? Jawaban sementara ya. Oke. Jawaban sementara dari penelitian yang kita lakukan ya. Nah, sebelumnya ini saya berikan tahu dulu informasi karena kemarin itu memang ada banyak banget pertanyaan ya terkait hipotesis penelitian dengan hipotesis statistika. Mungkin kalau dari hipotesis itu kan dugaan sementara. Nah, cuma emang hipotesis itu memang benar, memang berdasarkan pengambilan kesimpulan itu memang dibagi jadi dua. Ada hipotesis penelitian dan hipotesis statistika. Kalau hipotesis penelitian itu adalah kita menduga sementara dari penelitian yang kita lakukan. Jadi contohnya kita ingin meneliti apakah formula yang kita buat efektif dalam menyembuhkan penyakit corona. Contoh ya. Apakah obat amlodipin ini berhasil menurunkan demam contohnya. Terus kemudian apakah orang yang depresi ini bisa disembuhkan dengan bermain game. Nah, contoh seperti itu. Itu kan hipotesis penelitian. Ya, jadi yang disebut dengan hipotesis umum. Nah, sementara kalau hipotesis statistika, ini adalah yang berkaitan dengan kita menguji apakah nilai parameter yang kita uji itu sesuai dengan yang nilai kita harapkan. Nah, jadi sebelumnya, ini saya berikan kasih tahu dulu. Ini saya review lagi. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus untuk background-nya ya. Jadi untuk hipotesis statistika itu kan ingin menduga nilai sementara ya. Menduga nilai sementara kita kalau hipotesis statistika. Menduga nilai sementara dari nilai parameter statistika. Nah, perlu diketahui kalau parameter dalam statistika itu kan arti parameter itu adalah karakteristik atau gambaran umum dari nilai populasi. Nah, parameter itu terdiri dari nilai mu, kemudian sigma, kemudian P, kemudian ada lagi rho. Ini saya nulis rho-nya, P-nya miring ya. Sama nilai beta. Apa sih ini nilai mu, sigma, P, rho, sama beta? Ini jangan bedakan antara P saya dengan rho di sini ya, karena sama-sama P soalnya. Cuma bedanya kalau rho itu agak miring. Nah, di sini kalau mu, di video saya sebelumnya, mu itu kan untuk nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Sementara kalau sigma ini buat nilai simpangan baku, atau standar deviasi nama lainnya. Sementara P itu buat nilai proporsi. Kalau rho itu buat nilai korelasi. Kalau beta di sini buat nilai regresi. Nah, jadi di sini kita ingin menguji dan juga ingin menduga apakah nilai si parameternya ini adalah sesuai yang kita harapkan. Jadi di dalam hipotesis statistika itu, hipotesisnya itu ada beberapa macam. Ada hipotesis H0 dan ada hipotesis H1. Nah, hipotesis H0 ya. Hipotesis H0 itu adalah hipotesis yang nilai parameternya sama dengan nilai yang kita harapkan. Ini nilai parameter ini biasanya disimbolkan dengan theta ya. Jadi nilai theta itu terdiri dari mu, sigma, P, rho sama beta ya. Jadi parameter itu disimbolkan dengan theta. Jadi theta itu tergantung nanti kita ingin meneliti apanya. Jadi di H0 itu ada theta sama dengan theta 0. Jadi maksudnya itu adalah nilai parameternya ini itu sesuai dengan nilai yang diharapkan. Maksudnya itu sesuai itu adalah apakah sama dengan atau enggak. Nah, adapun juga H0 selain dia bentuknya sama dengan, ada lagi di bentuknya theta, dia lebih besar atau lebih besar sama dengan theta 0 dan juga theta kurang dari sama dengan theta 0. Nah, sementara ini masing-masing penghubungnya ya. Untuk H1 itu untuk menguji apakah nilainya itu tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi di sini itu ada theta tidak sama dengan theta 0. Jadi lawannya ya.
Jadi theta tidak sama dengan theta 0, kemudian theta dia kurang dari theta 0, kemudian theta di sininya lebih dari theta 0. Jadi kalau H0 itu ada sama dengan, kalau H1 itu tidak ada sama dengannya. Jadi ini lawannya ini ya, kalau sama dengan lawannya tidak sama dengan, kalau lebih dari sama dengan lawannya itu kurang dari, kalau H0 itu kurang dari sama dengan lawannya lebih dari. Nah ini hipotesis H0 dengan H1 ini yang nantinya kita sering gunakan di dalam pertemuan-pertemuan statistika di pertemuan berikutnya. Ini hipotesis untuk kita menguji statistikanya ya. Karena kan di sini kita kalau di dalam hipotesis statistika ya, kita itu sebenarnya menguji 5 hal berikut ya. Jadi kalau tujuan penelitian kalian ada embel-embel seperti ini ya. Perbedaan, kemudian hubungan, kemudian pengaruh, kemudian identifikasi, dan yang kelima itu klasifikasi. Nah ini, kalau penelitian kalian mencakup 5 ini sebenarnya menggunakan metode statistika inferensia. Apa sih metode statistika inferensia? Jadi metode statistika yang melibatkan pengujian hipotesis. Bedakan dengan metode statistika deskriptif. Jadi metode statistika deskriptif itu adalah metode statistika yang melibatkan grafik dan ukuran statistika. Jadi ukuran statistika itu bisa persentase, kemudian jumlah, proporsi, mean, median, simpangan baku, dan lain-lainnya. Kalau statistika inferensia itu yang melibatkan pengujian hipotesis. Nah, jadi kalau penelitian kalian nanti melibatkan perbedaan, hubungan, pengaruh, identifikasi, dan klasifikasi, ya berarti ini. Itu yang disebut dengan pengujian statistika inferensia. Pengujian statistika inferensia. Oke. Nah, sekarang kita ingin menguji dalam pertemuan kali ini, kita ingin menguji apakah nilai rata-rata itu sesuai dengan nilai rata-rata yang kita harapkan. Ini yang akan kita bahas di hari ini, ya. Sebenarnya apa sih nih nilai rata-rata ini? Contohnya gini, kita ingin menguji apakah rata-rata berat badan di kelas kalian itu sama dengan rata-rata orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu rata-rata berat badannya itu sebagian besar itu ya secara keseluruhan itu adalah 50. Ya, jadi nggak lebih dari 60, 70 ataupun 80 ya. Tapi biasanya sih kalau saya tahu dari beberapa pengamatan rata-rata berat badan Indonesia itu sekitaran 60. Nah, saya ingin tahu benar nggak sih kalau misalkan kita ingin menguji rata-rata berat badan kelas kalian itu 60 sama dengan berat badan orang Indonesia. Nah, kita ingin menguji. Atau malahan kita menguji di sininya bukannya sama dengan ya, tapi lebih dari. Ini bisa saya hapus. Kalau tidak ada, ini saya lanjut ya. Nah, ini contoh. Contoh di sini berat badan ya. Ada berat badan dalam satuan kilogram. Nah, ini ada berat badan, misalnya saya ambil beberapa mahasiswa ya di kelasan ini, misalkan ada, saya cuma ngambil 4 orang aja. Misalkan di sini saya ngambil yang berat badannya 65, kemudian ada yang berat badannya 43, kemudian yang berat badannya 61, dan ada yang berat badannya 58. Nah, dari kasus ini saya ingin menguji apakah berat badan mahasiswa D3RK itu lebih dari 50 kg. Nah, sekarang kalian lihat ya. Kalau kalian lihat ini berat badannya rata-rata berapa ya? Bisa dihitung nilai rata-ratanya berapa?
Silakan, saya tunggu. 56,75. 56,75 ya. 56,75 kilogram. Kalau menurut kalian, ini kan saya ngambilnya sampel, ya kan? Kita ingin menguji secara populasinya. Benar nggak dia nilainya lebih dari 50 kilogram? Kan kalau kita lihat kan ini mungkin lebih ya. Nah, kita ingin menguji benar nggak sih secara statistika, kalau memang benar berat badan di kelas D3RK ini lebih dari 50 kilogram. Nah, ini kita menggunakan pembahasan kita yang pertama, yaitu yang disebut dengan uji rata-rata satu sampel T. Ini nama bahasan kita yang hari ini. Kita menguji apakah nilai rata-rata populasi yang kita uji ini sesuai dengan nilai yang kita harapkan ini. Caranya gimana cara mengujinya? Pertama, ini harus kalian perhatikan baik-baik karena ini setiap pertemuan, ini selalu saya menuliskan 6 tahapan pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu kita tuliskan dulu hipotesisnya dulu. Hipotesis untuk H0, bagaimana cara menuliskannya? Nah, kita lihat dulu di soal. Nah, pertama kita lihat di soal, karena di sini tertulisnya lebih dari 50 kg, berarti di H1 kita tuliskannya seperti ini. Mu. Nah, tandanya apa? Lebih dari 50 kg. Nah, ini yang kita tuliskan. Mu lebih dari 50. Terus H0-nya gimana, Pak? H0-nya kita tuliskannya seperti ini. Karena ini tandanya lebih dari, maka lawannya kurang dari. Kurang dari sama dengan 50. Nah, patokan utama kalian lihat di kalimatnya ini apa? Di sini lebih dari, kurang dari, atau tidak berbeda ya, atau tidak sama dengan. Nah, sekarang tahapan kedua. Tahapan kedua, kalian tentukan taraf nyatanya berapa. Taraf nyatanya, kalian cari nilai alfanya berapa. Nah, kalian ingat ya di sesi kita yang sebelumnya, nilai alfa itu ditentukan dari keinginan kita, mau 1%, 5%, atau 10% di penelitian. Tapi khusus untuk kasus penelitian, kalau kita memang nggak tahu harus pakai berapa alfanya, ya. Khusus di mata kuliah kita belajar ini, jika di soal itu tidak diketahui berapa alfanya, maka alfa yang digunakan itu selalu 5%. Jadi kalau misalnya nggak ada embel-embel di sini tertulis, tentukan berapa taraf nyata, misalnya di sini, ujilah dengan taraf nyata 5% atau 10% atau 1%. Kalau tidak ada tulisan itu, maka di sininya ditulis 5% di sininya. Jadi alfanya 5% atau setara dengan 0,05. Jadi itu. Kalau misalnya diketahui ya dituliskan sesuai dengan yang diminta di soal. Kan ini kan kita ingin menguji ya, ada hubungan di variabel tapi di populasinya tidak ada. Jadi kita batas toleransi penelitiannya itu 0,05 ya, atau 5%. Sekarang yang ketiga, kita menggunakan statistik uji. Statistik uji. Nah, di statistik uji, karena kita menggunakan uji rata-rata satu sampel T, maka rumus yang digunakan statistik ujinya seperti ini. Jadi di sini saya tuliskan T hitung sama dengan nilai X bar dikurangin mu 0 dibagi nilai simpangan baku dibagi dengan akar N. Nah, sekarang kalian cari. Tadi kan X bar-nya sudah dicari nih sama teman kalian, 56,75. Maka di sini dituliskannya adalah 56,75. 56,75 kemudian dikurangi dengan mu 0. Nah, mu 0-nya dapat dari mana? Nah, mu 0-nya kalau ada yang nggak tahu,
Ini adalah yang dari soal ini, berapa yang ingin diujinya, yaitu 50 kg. Karena kan di sini kan kita udah menuliskan di sininya nih, 50, ini juga 50. Karena ingin menguji nilai harapannya. Benar nggak sih nilainya lebih dari 50 atau kurang dari 50 atau tidak sama dengan 50, maka mu nolnya di sini adalah 50. Kemudian dibagi dengan nilai S. S ini apa? Simpangan baku. Nah, sekarang kalian cari nilai simpangan bakunya berapa di sini. Boleh pakai kalkulator ya. Oh ya, di sini karena Zoom-nya nanti mau habis lagi, kayak cepet banget kayaknya ya. Nanti kita masuk lagi sesi ketiga ya. Di sini kalian silakan dicari nilai simpangan bakunya ya. Di sini saya menggunakan kalkulator supaya cepat ya. Karena di sini masih ada yang dibahas lagi ini di sini. Ini simpangan bakunya itu yang sampel ya, bukan yang populasi. Di sini saya dapat 9,6 ya. Nah, di sini saya udah dapat hasil perhitungannya itu adalah 9,605. 9,605 dibagi dengan akar N. Akar N ini adalah jumlah observasinya ini ada berapa. Karena kan di sini kan ada 1, 2, 3, sama 4 kan. Ini ada karena ada 4, maka N-nya juga bernilai 4. Nah, sekarang kalian hitung berapa nilai T hitungnya. Pak, maaf. Ya. Kenapa? Mbak, simpangan baku dari mana, Pak? Apanya? Simpangan bakunya dari mana, Pak? Yang 9,605. Itu nilai simpangan bakunya. Nah, nanti kan kalian kan nanti coba ya secara... Kamu dapatnya berapa? Nah, Iya, Pak, itu di cara hitungnya. kalau di kalkulator ya, di kalkulator itu kan saya nggak tahu ya tipe kalkulator kalian kayak gimana ya. Cuman kalau di kalkulatornya saya ya, ini yang tipe kedua, itu kan pertama kan kalian tekan tombol mode ya. Tekan tombol mode. Kemudian di sininya itu kan ada start ya. Ada start. Kemudian di sininya itu ini kan berarti kan tekan tombol 2. Nah, kemudian tekan tombol 1 minvar. Ini. Ini kalau kalkulatornya di saya ya, kalau kalkulator yang lain saya belum tahu kayak gimana ya, karena ini kita kuliah online jadi saya nggak bisa langsung lihat kalkulator tipe kalian tuh kayak gimana gitu. Nah, ini kan baru masukin data ya. Masukin data. Caranya gimana? Berarti kan di data itu kan 65. Tekan sama dengan. Kemudian 43 sama dengan. Kemudian 61 sama dengan. Selanjutnya 58 sama dengan. Kemudian baru tekan tombol AC. Nah, selanjutnya di tahapan yang berikutnya baru tekan shift, tombol shift. Kemudian baru tekan tombol 1 ya, yang ada S start ya kalau nggak salah di sini. Start itu dia tombol 1. Kemudian ditekan tombol kalau di saya ya. Kalau di saya itu shift, start, kemudian ada var. Kemudian baru kalian tekan tombol ini ya. SX. Baru bisa. Nah, silakan dicoba ya. Nanti baru dapat nilai simpangan bakunya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu Silakan. hasilnya dibulatkan ke atas ya, Pak? Gimana hasilnya? Jadi dibulatkan. Ya, dibulatkan. Iya, dibulatkan ke 3 desimal di atas ya, supaya hasilnya akurat. Oke, Pak. Ada lagi?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan dihitung ya nilai T hitungnya berapa. Berarti kan pertama kalian hitung dulu nih ya, yang nilai atasnya dulu. Yang di atasnya ini berapa ya. Kemudian yang di bawahnya berapa. Ini kan dalam kurung, jadi kalian bisa mengerjakan atasnya dulu baru bawah. 0,4. Berapa? 1,4 Pak. 1,4. 1,4 1,455. 1,6455. Gini ya? 4 4 Pak, 4 4 405. 405. Oke. 5. Ya. 1,405 gini ya. Oke. Oke. Oke, ini silakan Ya. dicatat dulu ya. Ini kayaknya waktunya juga tinggal 3 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ini karena tahapan kita masih ada lagi nih. Nah, nanti di sini setelah kalian mencari T hitung, ini tahapan berikutnya itu adalah kalian mencari T tabel. Nanti untuk T tabel, ini nantinya saya share di grup ya. Ini soalnya kita masih ada lagi tahapan berikutnya itu mencari T tabel ini ya. Soalnya waktunya juga nggak akan saya mengajarkan T tabel ya. Karena ini nanti nunggu waktunya habis, nanti masuk lagi ya Kirum ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, ini masih tahapan 3. Kemarin 170 sampai 150. Kalau ada yang nanya cuman saya hanya nggak ngerespon, ya boleh kirim chat aja ya. Nih, karena saya juga nggak ngerti di sinyal kalian nanti kayak gimana, nanti saya akan bahas ya. Pak, maaf kalau boleh untuk nyari simpangan yang tadi dibuat tutorial di kalkulatornya bisa nggak Pak? Bisa. Ini juga kebetulan memang ada yang request juga kelas reguler ya. Nanti Iya, saya seperti ya. itu Pak. Ya, nanti ditunggu aja dulu ya videonya ya. Ya, baik. Takutnya kalkulatornya beda juga nih Pak, kayaknya. Itu dia, ini saya nggak tahu nih kalkulator kalian tuh gimana gitu loh. Padahal sama-sama saintifik tapi masih bingung juga ini. Iya, makanya itu. Ya nanti saya sesuaikan dulu ya, karena saya harus takutnya ada yang beda lagi. Iya, betul Pak. Ya, makasih Pak. Yuk, masih ada lagi, silakan. Masih ada 1 menit lagi sebelum saya lanjut lagi di sesi ketiga ya. Oke, kalau ini udah out, silakan nanti masuk lagi ya, karena waktunya udah habis. Kita masih masuk ke sesi ketiga karena ini masih ada lagi tahapan satunya lagi.